Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa antara warga negara dan pejabat pemerintahan mengenai keputusan tata usaha negara. Fungsi utamanya adalah mengawasi agar tindakan administrasi pemerintah tetap sesuai hukum sehingga hak-hak warga negara terlindungi. Setiap perkara di PT UN dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan tata usaha negara. Gugatan ini diajukan kepada kepaniteraan PT UN dalam waktu 90 hari sejak penggugat mengetahui atau menerima keputusan tersebut. Setelah berkas diterima, Ketua PT UN akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan gugatan sebelum menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan. Pada tahap dismisal, Ketua PT UN menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. Proses ini bertujuan untuk menyaring agar hanya perkara yang layak yang akan disidangkan. Jika gugatan tidak memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum atau ditolak. Namun, jika memenuhi syarat, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Jika gugatan dinyatakan lolos, maka perkara diperiksa melalui sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui acara cepat oleh Hakim Tunggal pasal 98 untuk perkara mendesak, atau acara biasa oleh Majelis Hakim pasal 68. Persidangan dimulai dengan proses jawab-menjawab, meliputi gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Selanjutnya dilakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi, dokumen, atau pemeriksaan setempat bila diperlukan. Tahap akhir adalah kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Setelah seluruh proses selesai, hakim menjatuhkan putusan yang berisi amar dan pertimbangan hukum. Namun, putusan PT UN belum langsung berkekuatan hukum tetap. Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum berjenjang, mulai dari banding ke Pengadilan Tinggi TUN, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, dan terakhir peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh tahapan ini menjamin hak para pihak untuk memperoleh keadilan secara berimbang. Apabila tidak ada lagi upaya hukum, maka putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pejabat tata usaha negara yang dinyatakan bersalah wajib melaksanakan isi putusan secara sukarela. Namun apabila tidak dilaksanakan, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi sesuai pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan putusan ini merupakan wujud nyata dari supremasi hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam menjunjung keadilan administratif. Dengan memahami alur persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kita belajar bahwa hukum administrasi bukan sekedar mengatur, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak warga negara. Keadilan administrasi adalah fondasi bagi tegaknya negara hukum yang demokratis.